Bapak dan Surga, kami ucap syukur ya Bapak pada hari ini ya Bapak. Sementara kami ingin memuji dan menyembahmu ya Bapak, biar pujian penyembahan kami dapat berkenan di hadapanmu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang selalu
agungkan, kami tinggikan. Tuhan, kami bersyukur buat semua berkat, baik secara materi, baik berkat rohani, baik berkat yang kami lihat, bahkan berkat yang telah Engkau siapkan dan belum kami lihat, tetapi kami percaya. Tuhan, saat ini kami semua mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Urapi semua anak-anak remaja yang ibadah saat ini, bahkan yang mendengarkan firman Tuhan, biar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus, ambil alih. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak remaja yang terkasih di dalam Tuhan, pemuda remaja ya. Saat ini 1 bulan kita mengupas firman Tuhan tentang it's all about money ya. Tapi entah saya pribadi tergerak membaca ini tentang satu tokoh di Alkitab yang bernama Ishak ya. Kita buka di dalam Kejadian pasal 26. Saya cuma satu ayat ya, nanti kita bisa baca bersama-sama ya. Setelah berakhirnya renungan ini, kita semua bisa baca di rumah kisah tentang Ishak di negeri orang Filistin. Kejadian 26, saya ambil ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya ulang. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Menjadi kaya, kian kaya, sehingga ia menjadi kaya. Nah, lalu di sini ada kata-kata maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ya, ada di sini firman Tuhan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, ayat 12 tuh sebelumnya ya. Jadi ayat 13, sebelum ayat 13 terjadi ada ayat 12-nya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kata maka menaburlah Ishak di mana di tanah itu, kita nggak tahu tanahnya di mana. Ya, kita baca di ayat pertama dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu, di ayat Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Menaburlah Ishak di tanah yang nggak tahu ya. Jadi pernah terjadi kelaparan dari zaman Abraham, yaitu di mana? Di tanah Kanaan. Maksudnya di negeri Kanaan, di tanah perjanjian itu terjadi kelaparan. Dan itu bukan pertama kali terjadi kelaparan di negeri tanah perjanjian yang Tuhan berikan, tapi di sini dikatakan apa? Bukan yang pertama terjadi dalam zaman itu. Berarti sebelumnya sudah pernah terjadi kelaparan gitu ya. Kita bisa bayangkan ya. Di tanah yang sudah dijanjikan Tuhan masih ada masalah. Padahal Tuhan udah janjikan tuh tanah, tetapi tetap ada masalah. Dan kelaparan itu bukan yang pertama yang terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Di sini dikatakan ya, raja orang Filistin. Jelas bahwa Ishak saat itu berada di negeri asing, bukan di negerinya sendiri. Jadi ketika Ishak menjadi kaya dan semakin kaya sehingga ia menjadi sangat kaya, itu terjadi bukan di negerinya sendiri, tetapi di negerinya orang asing, berada di negerinya asing, yang asing bukan kampung halamannya sendiri. Ya, sekarang apa? Ada hal yang kita pelajari dari kisah Ishak ini ya. Kita tahu Abraham, Ishak ini orang kaya saat itu ya. Yang saya petik dari kisah Ishak ini, yang pertama ya, si Ishak ini punya pikirannya positif loh. Dia nggak punya pikirannya negatif.
Jadi Ishak tahu dia di negara asing, dia nggak give up, tapi dia positif bahwa dia bisa sukses di negara yang asing, bukan di negaranya sendiri. Kalau punya pikiran negatif, kita nggak akan pernah memulai sesuatu, takut memulai. Kalau kita berpikir negatif terus, susah untuk memulai sesuatu. Orang berhasil dimulai dari kata memulai. Jadi orang yang mau berhasil harus dimulai dengan kata memulai. Kalau tidak memulai, tidak akan pernah menyelesaikan sukses. Jadi kata kunci sukses adalah mulai. Itu saya katakan. Kadang kita takut memulai sesuatu yang baru, memulai hidup yang baru, memulai job yang baru. Takut. Kalau tidak ada kata mulai, kita nggak akan bisa menyelesaikan kesuksesan kita. Harus dimulai dari kata mulai. Yang kedua, betapapun besar masalah, Ishak menghadapi tantangan masalah ketika dia sudah menjadi orang kaya. Badannya semakin besar. Betapapun besar masalah kita, kita harus memulai. Mulai berubah, mulai menabur. Nah ya, ingat Ishak menabur loh. Mulai rajin. Karena orang malas itu punya 1001 alasan untuk tidak memulai sesuatu. Padahal alasan, saya pribadi tuh lebih suka ngomong jujur aja, saya males. Jangan 1001 alasan, itu pusing, puyeng. Ya, jadi orang malas 1001 alasan untuk tidak memulai sesuatu. Jadi betapapun masalah ini besar, Ishak mulai berubah, mulai menabur. Ishak memahami bahwa menabur itu adalah sesuatu bagian yang terpenting dalam hidupnya. Yang ketiga, kita nggak akan pernah lihat mujizat karena kita tidak memulai menabur. Kita nggak akan melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi kalau kita nggak berani menabur. Menabur kebaikan, menabur cinta kasih, menabur benih berkat. Di situ kita akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan, aku berharap mujizat-Mu terjadi dalam perekonomianku. Tapi kita kikir. Nanti saya akan kupas antara hemat dengan kikir. Bagaimana kita semua bisa melihat mujizat kalau kita nggak pernah menabur, berbuat sesuatu yang Tuhan kehendaki. Kita lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, malas menabur. Kalau menabur saya pasti rugi. Hey, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, bukan kita yang kehendaki. Ini yang sering salah. Kita melakukan apa yang kita kehendaki, bukan apa yang Tuhan kehendaki. Ishak adalah seseorang yang suka menabur. Menaburlah Ishak di tanah itu. Ishak seorang yang suka menabur. Orang kaya, karena kaya itu tidak dosa. Ishak suka menabur. Ketika dia menabur suatu kebenaran, benih kebenaran, dia menjadi kaya dan semakin kaya. Kekayaan orang kaya, kita kaya itu nggak dosa. Yang berdosa adalah ketika kita mempunyai ambisi untuk kaya, keinginan untuk kaya, sehingga kita melakukan hal-hal yang jahat, yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ishak menabur. Karena dia suka menabur, Tuhan berlipat-lipat kali ganda memberkati Ishak. Bicara tentang uang, kita lihat contoh dari kehidupan Ishak ini. Apa sih uang itu? Bagi kita uang itu seperti apa? Bagi kita, pandangan kita tentang uang itu apa? Uang bisa menjadi kita diberkati. Uang juga bisa membuat kita memberkati. Ini yang penting. Uang bisa kita diberkati, uang juga bisa membuat kita memberkati. Lukas 6 ayat 23 mengatakan, berilah, maka kamu akan diberi. Nah, jadi beri dulu, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ini sangat-sangat nancep di hati saya pribadi. Ukuran yang saya pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada saya. Ketika
ketika saya menjadi orang yang pelit, saya akan mengalami apa yang namanya kekikiran itu. Jadi ukuran yang saya pakai untuk mengukur, ukuran apa yang saya pakai, itu akan diukurkan kepada saya pribadi. Ya, berilah, maka kita akan diberi. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang pada dasarnya pentingkan diri sendiri. Pada dasarnya pentingkan diri sendiri. Kita nggak bisa loh hidup tanpa memberi. Apa pandangan kita tentang uang dan harta? Itu hanya kita sendiri, pribadi kita sendiri yang bisa menjawab. Pandangan kita tentang uang, pandangan kita tentang harta, diri kita sendiri yang bisa menjawab. Kita kadang nggak punya spirit untuk memberi kok, tapi diberi mau. Betapa susah kita memberi, tapi diberi mau. Ya, ingat ini ya. Alkitab pun mencatat kisah Nabal yang mati dengan tragis. Nabal, orang yang bebal, pelit, nggak mau berterima kasih kepada Daud. Ya, orang bilang hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan. Ya, padahal Daud minta sedikit belas kasihnya. Tapi yang namanya Nabal, si bebal, pelit, meski kaya raya, Nabal kikir. Nabal terpaksa kehilangan segala-galanya, yaitu apa? Nyawanya, istrinya, dan harta bendanya. Kamu akan berhasil ketika kamu mempunyai prinsip, mempunyai spirit memberi, baik secara rohani maupun jasmani, untuk orang lain yang membutuhkan. Berhemat bukan pelit. Camkan ini ya. Berhemat bukan pelit. Samuel 25 ayat 2-44. Pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kisah Nabal ini Samuel 25 ya, ayat 2-44. Lalu 1 Korintus 6 ayat 10 mengatakan pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini saya garis bawahi ketika saya membaca 1 Korintus 6 ayat 10. Di sini ada katakan orang kikir. Apa sih Chihuahua bedanya orang hemat dengan pelit? Orang yang hemat adalah orang yang menggunakan uangnya secara bijaksana. Sebagian besar terutama untuk hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan dan penting. Orang yang hemat tahu apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Itu orang yang hemat, bijaksana. Ya, dia akan menggunakan benar-benar yang dibutuhkan. Namun demikian juga, ia tetap tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai anak Tuhan, yaitu apa? Memberikan perpuluhan dan kolekte persembahan, menabur, membantu orang fakir miskin, membantu misi-misi penginjilan, misi-misi kasih, perpuluhan, kolekte. Dia akan menabur untuk itu. Jadi benar-benar orang yang hemat itu orang yang bijaksana, bukan pelit, bukan kikir. Ya, dia tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai anak Tuhan. Selain itu, dia juga tetap memperhatikan kasih kepada sesama. Selain itu juga, dia benar-benar rela memberikan sebagian miliknya untuk membantu orang lain yang dalam kesulitan. Ini orang yang hemat. Arti hemat sebenarnya, dia akan mudah menyumbang, memberi, walaupun tidak besar. Ada bencana alam, ini orang yang hemat. Ada saudara-saudara seiman yang membutuhkan pertolongan, dia akan memberi. Sedangkan orang yang pelit, dengarkan ya, orang yang pelit adalah orang yang berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisasikan penggunaan uangnya. Orang yang berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisasikan penggunaan uangnya, bahkan untuk kebutuhan yang sebenarnya itu kebutuhan dia. Ini orang pelit. Bagi orang pelit, bila barang keperluannya sudah habis, ia tidak akan membeli. Ia akan menunda sampai betul-betul ia merasa perlu. Orang yang pelit atau kikir mempunyai ciri-ciri yang disebutkan Amsal, yakni suka perhitungan. Apapun yang berhubungan dengan uang atau harta yang
yang dimiliki oleh si kikir atau si pelit selalu ada di dalam perhitungan yang rumit dan sangat teliti. Saya juga kuliah akuntansi. Saya lulusan Setia Trisakti. Saya juga belajar accounting. Maaf, yang kalian bekerja sebagai bagian keuangan accounting, jangan samakan uang gereja dengan uang perusahaan. Uang gereja mempunyai tujuan untuk misi amanat agung. Nah, ini hati-hati orang-orang yang kikir ya. Dia sangat memperhitungkan, meminimalisasikan supaya dia nggak rugi. Bagus itu, bagus. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang pelit, yang kikir, yang suka perhitungan, yang berhubungan uang dipikirin terus rumit dan sangat teliti untuk memperhitungkan untung ruginya. Kalau saya nolong dia, apa untungnya? Kalau saya nolong dia, apa untungnya? Dia bisa kasih untung saya. Hei, bertobat orang pelit-pelit ya. Orang yang kikir akan tega meninggalkan sahabatnya hanya karena tidak mendapat untung. Rugi bersahabat dengan dia. Tinggalkan. Dia akan berusaha carmuk. Bagi si kikir ya, harta milik dan uangnya sudah menjadi Tuhan dalam hidupnya. Hati-hati. Tuhan hanya diperalat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Hati-hati. Nah, ini saya juga dapat satu klien ya. Ini pembelajaran juga untuk kita semua, untuk saya. Ada yang namanya orang suka talangin. Talangin dulu ya. Kita memahami enggak? Kadang-kadang orang yang menalangin itu uangnya pas-pasan. Tapi kita yang punya uang, mau misalnya ada suatu, biasa di komunitas ya, dia punya uang, ada acara, kamu beli dulu kado ya, nanti saya ganti, kamu beli dulu. Ini yang mau membeli gak punya uang, bagaimana mau membeli? Dia juga gak punya uang. Talangin dulu. Bro, kamu sadar gak sih kamu yang punya uang, kamu yang ekonominya lebih hebat dari si temanmu yang menalangi? Sadar dong, kasihlah. Nih, saya kasih dulu 2 juta untuk belanja. Kalau lebih, kamu kembalikan. Kalau kurang, nanti saya tambahkan. Itu yang bijak, bukan memperalat orang. Talangin, bahasa Jermannya apa tuh, bahasa Inggrisnya talangin? Ya, kita jangan seperti ini ya. Jangan. Ingat, Tuhan mengajarkan kita bukan menjadi orang yang boros juga, tapi orang yang hemat, bukan orang yang kikir juga. Ketika kita memberi, harus disertai dengan pengertian yang baik dan benar. Memberi harus dengan kesungguhan hati. Tuhan mengharapkan kita mempunyai spirit untuk memberi. Melalui karya anugerahnya, melalui hubungan kita dengan Tuhan, memberi merupakan hasil karya anugerah Tuhan dalam hidup. Sehingga itu menghasilkan komitmen kita hidup sebagai seseorang yang suka memberi. Maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Ingat, 3 sumber berkat dalam hidup kita. Yang pertama Tuhan. Yang kedua orang tuamu, orang tuaku. Yang ketiga sesamamu yang sedang saat ini tidak mampu, fakir miskin, anak terlantar. Tergeraklah kita oleh belas kasihan itu. Uang adalah perkara yang kecil di dalam Lukas 6 ayat 10. Kenapa? Karena uang tidak bisa membeli dan tidak bisa memberi kebahagiaan. Uang tidak bisa membuat kita memperoleh hidup yang kekal, memperoleh hidup yang sejati. Tetapi yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika hubungan kita benar, maka sikap kita terhadap uang juga benar. Ya, jadi kalau bicara dengan uang, ingat kisah Ishak ini.
Ishak awalnya menabur, maka dia diberkati. Menabur, memberi, diberkati. Ulang ya, menabur, memberi, diberkati. Memberilah dengan pemberian yang sesuai dengan berkat Tuhan. Sebagai pelayan yang ingin menginvestasikan hidupnya di dalam kekayaan surgawi. Di dunia kita banyak investasi. Di surga adakah investasi kita? Jangan sampai ya kita di dunia banyak investasi, di surga nol. Tuhan bilang, apa yang sudah kau perbuat untuk sesamamu? Apa yang kau lakukan untuk sesamamu? Apa yang kau lakukan dengan berkat yang aku berikan kepadamu? Hai pemuda remaja, ini juga teguran untuk saya. Dengan uang kita bisa memberkati, dengan uang kita bisa diberkati, dengan uang kita juga bisa melaksanakan amanat agung Tuhan. Saya sangat suka dengan Paulus, di mana dia bekerja sebagai tukang tenda, dan dia bisa memberkati jemaatnya. Itulah orang-orang yang bijaksana, yang menabur, memberi, maka dia akan semakin kaya. It's all about the money. Uang tidak bisa memberikan keselamatan. Uang tidak bisa memberikan hidup damai. Jangan picik, jangan licik dalam menggunakan uang. Pakai hubunganmu dengan Tuhan menentukan bagaimana kamu menggunakan uang. Ya, hai pemuda remaja yang terkasih, kunci sukses bicara tentang uang, menabur, memberi, engkau akan diberkati. Salam sehat, tetap teguh, tetap kuat, jadilah berkat, mempunyai spirit memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah belajar, bahkan mendengarkan dan memahami kebenaran firman Tuhan mengenai uang. Ishak menabur di tanah yang asing, memberi, maka Tuhan membuat dia menjadi kaya. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami tidak mempunyai spirit memberi. Kami hanya mau diberi tetapi kami tidak mau memberi. Kami betapa picik licik ketika kami uang di tangan bisa mengubah hidup kami. Tetapi saat ini Tuhan, ampuni kami. Hubungan kami dengan Tuhan sangat menentukan bagaimana kami memanage uang. Tuhan Yesus tolong, dengan berkat yang kau percayakan bagi kami melalui gaji, melalui berkat yang lain, Tuhan, kami ingin mempunyai spirit memberi. Kami mau menjadi orang yang berhemat, bukan orang yang pelit dan kikir. Kami mau tetap menjalankan bagaimana panggilan kami sebagai anak Tuhan, memberi perpuluhan, persembahan. Dan kami percaya ketika kami melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kami. Untuk kami Tuhan yang terkadang ketika uang di tangan kami maunya uang itu tetap utuh. Dan kami sulit sekali membantu orang. Bahkan perhitungan kami begitu rumit, kami takut rugi, kami takut miskin. Kami takut dan takut tidak ada uang. Saat ini ampuni kami. Karena uang tidak bisa memberikan keselamatan. Uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Dengan uang kami bisa memberkati. Dengan uang kami diberkati. Menjadi saluran berkat Tuhan. Berkati anak-anak pemuda remaja yang bekerja, usaha, berdagang, bahkan anak-anak pemuda remaja yang saat ini kuliah, menyusun skripsi, apapun. Tuhan tolong mereka. Saat pandemi ini Bapa, semakin kami diberikan hikmat Tuhan, bagaimana mengelola berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tetap jadikan kami saluran berkat kasih Tuhan. Tetap jadikan kami mengalami perubahan hidup dalam menabur berkat, menabur kasih kami kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan saat malam ini. Selanjutnya, Roh Kudus yang berkarya. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia dibebaskan dari COVID-19. Bahkan tolong Tuhan, biar krisis ekonomi global tidak terjadi bagi bangsa kami. Selamatkan Indonesia, berkati pemerintahan Pak Jokowi. Berdoa untuk gereja kami, Gereja Pantai Kosta Jakarta, Ibu Gembala diberikan kekuatan kesehatan, Pak Roni, semua yang terlibat, pelayan-pelayan Tuhan. Berikan kami hati yang benar-benar tulus dalam melayani. Hati
yang mau mengasihi satu sama lain. Berkati komisi remaja, biar tetap bertumbuh di dalam Kristus, tanpa melihat kanan kiri, tanpa melihat keadaan, tanpa melihat situasi. Tapi kami mau terus memandang Kristus di dalam hidup kami, sehingga iman kami terus bertumbuh, dan roh kami tetap menyala melayani Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Jadikan kami seperti Ishak Bapa. Kami menabur, memberi, dan kami percaya Tuhan memberkati apa yang kami tabur di tanah yang baik, di tanah yang subur. Kami angkat tangan kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Turunkan berkat di dalam nama Anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai semua kami satu persatu. Lawatlah kami, teguhkan, kuatkan iman kami. Jadilah berkat dan saksi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye. God bless you all.